Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Jika suatu hari nanti alien datang berkunjung dan mengundang Anda untuk mengunjungi planet mereka, apakah Anda akan menerimanya atau menolaknya? Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan ulas sejenak salah satu insiden penculikan paling aneh dalam sejarah UFO. Pada tahun 1967, seorang ibu dari 7 anak menerima undangan seperti itu secara tidak terduga, dan pilihannya kemudian seketika membuat heboh masyarakat Amerika. Percaya atau tidak, dia mengaku diculik alien. Ah, masa sih? Mungkin itulah reaksimu ketika mendengar orang diculik alien. Pada pertengahan abad ke-20, dunia tengah gencar mencari tahu tentang UFO, piring terbang, alien dan keanehan alam semesta lainnya. Selain melaporkan berbagai penampakan, beberapa orang mengklaim bahwa mereka pernah berinteraksi dengan alien dengan cara yang tidak menyenangkan, yaitu diculik di tengah kegelapan malam dan entah dijadikan bahan penelitian hingga diajak berhubungan seksual. Kasus penculikan ini, meski bertahun-tahun telah berlalu, namun masih dianggap salah satu yang terbaik didokumentasikan dalam sejarah UFO. Berikut kisah perjalanan antar bintang yang paling menakjubkan dan didukung oleh para ahli senior. Wanita Amerika ini menyaksikan pemandangan tak terduga di planet asing. Salah satu kasus penculikan oleh makhluk asing yang paling banyak didokumentasikan dan dipercaya dalam ufologi adalah pengalaman penculikan seorang wanita oleh UFO bernama Betty Anderson Luka. Betty adalah seorang penganut Kristen yang taat. Selama penculikannya, dia dibawa ke hadapan cahaya dan cinta kasih yang kuat yang disebut Yang Esa. Gambaran makhluk ini sangat mirip dengan deskripsi tentang apa yang disebut makhluk cahaya yang ditemui dalam pengalaman mendekati kematian. Penculikan pertamanya terjadi pada masa kecilnya dan memuncak dengan pengalaman penculikan yang melibatkan seluruh keluarganya. Dipimpin oleh sejumlah tim penyelidik yang sangat dipercaya, pengalamannya adalah salah satu kasus yang ingin diselidiki secara menyeluruh yang pernah dilaporkan dalam catatan hipnoterapi. Konten video ini terutama berfokus pada pengalamannya ketika masih anak-anak dengan makhluk cahaya yang ia sebut Yang Satu. Kisah ini terkenal karena dibahas dalam buku Raymond Fowler, The Anderson Affair, investigasi yang terdokumentasi tentang penculikan wanita oleh UFO 1980. Mengenai keberadaan UFO, Dr. Edgar Mitchell, seorang astronot Apollo 14 yang merupakan orang ke-6 yang berjalan di bulan, memiliki pendapatnya tersendiri. Edgar Mitchell mengatakan bahwa kerahasiaan tentang UFO dari pemerintah AS sudah bocor kemana-mana. Hanya saja hal itu ditangani dengan penyangkalan, dengan menyangkal kebenaran dokumen yang telah bocor, dengan mencoba untuk menunjukkan pada mereka bahwa itu semacam penipuan. Telah ada upaya disinformasi dan misinformasi yang sangat besar di seluruh area ini. Dan orang bertanya-tanya, bagaimana cara menyembunyikan sesuatu yang telah tersebar dengan mengatakan bahwa alien itu hanya khayalan. Anda tertipu jika Anda berpikir itu benar. Jadi ini adalah upaya disinformasi yang menjadi perhatian di sini, bukan fakta bahwa mereka telah menyimpan rahasia. Mereka tidak menyimpannya. Ini telah menyebar ke publik selama 50 tahun atau lebih. Diculik di rumah. Keluarga Betty Anderson tinggal di South East Burnham, sebuah kota kecil di bagian utara Massachusetts, AS.
Pada malam 25 Januari 1967 ketika itu, Betty Anderson berada di dapurnya. 7 anaknya, ibu dan ayahnya berada di ruang tamu. Sekitar pukul 06.35 malam, lampu rumah tiba-tiba berkedip sebentar. Kemudian cahaya orange kemerahan berdenyut bersinar di jendela dapur. Betty menenangkan anak-anak yang ketakutan, sementara ayahnya bergegas untuk melihat keluar jendela dapur. Dia melihat sekelompok makhluk kecil yang tampak aneh mendekat dengan gerakan melompat. 5 makhluk humanoid kecil memasuki rumah, melewati pintu kayu. Keluarga Betty segera ditempatkan dalam tempat penampungan sementara. 1 makhluk pergi ke ayahnya. Pemimpin dari 4 lainnya menjalin komunikasi telepati dengan Betty. Makhluk itu tingginya sekitar 5 kaki, yang lain tingginya sekitar 4 kaki. Semua memiliki kepala besar berbentuk buah pir, mata bundar lebar seperti kucing, dan telinga dan hidung kecil. Mulut mereka seperti celah tidak bergerak, yang mengingatkan Betty akan garis-garis bekas luka. Masing-masing mengenakan seragam biru penutup yang dihiasi dengan sabuk jenis sembron. Lambang seekor burung ditempelkan di lengan baju mereka. Tangan mereka memiliki 3 jari. Mereka mengenakan pakaian seperti sepatu boot di kaki mereka. Mereka lebih seperti melayang daripada berjalan. Ketakutan awal Betty segera ditenangkan oleh rasa persahabatan yang kuat ketika dia memperlihatkan kepeduliannya terhadap keselamatan keluarganya. Makhluk-makhluk itu untuk sementara waktu membangunkan putrinya yang berusia 11 tahun, Becky, dari keadaan tidak sadar yang aneh ini untuk meyakinkan Betty bahwa dia baik-baik saja. Pemimpin alien itu berkata bahwa mereka ke sini untuk membantu umat manusia yang sedang menghancurkan dirinya sendiri. Mendengar itu, Betty pun segera menyatakan kesediaannya untuk membantu. Kemudian Betty dibawa keluar dan dibawa ke sebuah pesawat kecil di sisi bukit yang miring di halaman belakang. Pesawat itu berdiameter sekitar 20 kaki. Itu tampak seperti 2 piring terbang, satu terbalik di atas yang lain, dengan struktur atas yang kecil di atasnya. Kapal kecil itu bergerak makin cepat dan tampaknya bergabung dengan kapal induk yang lebih besar, di mana Betty menjadi objek dari peralatan aneh dan pemeriksaan fisik. Kemudian dia dibawa ke tempat yang asing dan diberi pelajaran oleh objek aneh yang menyebabkan dia mengalami pengalaman religius yang menyakitkan namun menyenangkan. Malamnya, Betty dikembalikan ke rumah oleh 2 alien penculiknya. Di rumah dia menemukan keluarganya masih dalam kondisi tidak sadar. 1 makhluk berada di belakang untuk mengawasi mereka selama ketidakhadirannya. Kemudian makhluk-makhluk itu menempatkan keluarga masih di bawah semacam kontrol pikiran ke tempat tidur, dan alien itu pun pergi. Alien itu memberitahu Betty bahwa hal-hal tertentu telah terkunci dalam benaknya. Dia diperintahkan untuk melupakan itu dan melupakan pengalaman UFO-nya sampai waktu yang ditentukan. Dia sadar hanya mengingat sebagian kecil dari pertemuan aneh itu. Betty, seorang Kristen yang taat, menafsirkan makhluk itu sebagai malaikat. Subjek UFO sebagian besar tidak dikenalnya. Pendidikannya terbatas hanya pada 10 tahun bersekolah. Minat dasarnya meliputi keluarga, gereja, dan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Tidak lama kemudian, dia baru menganggap pengalamannya sebagai kemungkinan pertemuan dengan UFO. 2 dunia, merah dan hijau. Saat itu, Betty menuturkan 2 alien membawanya dengan cara mengambang di atas pesawat berbentuk oval, dan sebelum sempat untuk sepenuhnya mengamati sekelilingnya, Betty kemudian merasakan sebuah gerakan sekilas saat pesawat itu melesat ke atas ke langit, kemudian menembus cermin perak dan tiba di sebuah dunia merah. Mereka melayang di udara dan melihat segala sesuatunya dipenuhi dengan tanah dan bangunan merah. Bahkan pakaiannya sendiri juga berwarna merah.
Tidak ada pemandangan alam atau tanaman apapun di sini, hanya makhluk mirip monyet yang melompat ke sana kemari. Mereka tidak memiliki kepala, 2 mata besar tumbuh di leher seperti tentakel siput, sekilas terlihat menyeramkan. Mereka melayang sangat cepat di udara. Tak lama kemudian mereka menembus cermin lain dan tiba di dunia hijau. Ternyata di sini tidak sama dengan dunia merah sebelumnya. Ada tanaman hijau yang aneh di mana-mana, pemandangannya sangat indah, dan lautan luas di tengah kabut dengan kawanan ikan yang terlihat unik, sekilas tampak seperti burung bersirip. Di saat Betty masih takjub dengan pemandangan yang disaksikannya, kedua alien itu tiba-tiba berhenti. Saat itu, sebuah piramida besar muncul di depan mata mereka. Menara itu berwarna putih dengan patung kepala di atasnya. Yang sangat mengejutkan Betty, karena patung kepala itu bukan wujud alien, tapi raut wajah penduduk bumi, tepatnya orang Mesir. Namun bukan wajah besar seperti Sphinx, tapi patung wajah orang Mesir. Sekilas tampak seperti laki-laki atau perempuan. Apakah orang Mesir kuno pernah ke sini, atau mungkinkah mereka pernah menjadi penguasa di sini? Tapi Betty tidak sempat berpikir lagi. Mereka sudah terbang melintasi puncak menara. Betty melihat kota berkabut di cakrawala. Langit hijau menyelimuti segenap penjuru. Anehnya tidak terlihat adanya matahari di langit. Lalu, dari mana asal cahaya itu? Tak lama kemudian sumber cahaya pun muncul yang berupa kristal besar, bersinar dengan kilauan warna-warni, menampilkan pemandangan yang indah menakjubkan. Namun ada yang lebih menakjubkan lagi. Phoenix Nirwana. Bayangan samar-samar yang muncul dalam cahaya terang perlahan-lahan menjadi semakin jelas. Seekor burung raksasa bertengger di depan mata Betty, dan saking besarnya membuat Betty sesaat tidak percaya itu adalah nyata. Burung itu tampak seperti elang, dengan kepala putih dan sayap terentang sambil berdiri di balik cahaya. Cahaya seputih salju memancar dari belakang burung, semakin berkilau dan terang menyala, membuat udara di sekitarnya mulai panas terik. Bahkan Betty yang berada di kejauhan merasakan panasnya dan ingin melarikan diri. Sementara burung itu hanya bertengger diam di sana. Tak lama kemudian, bintang emas kecil muncul dari sana-sini dan mulai berterbangan. Kilau cahaya semakin kuat, udara juga semakin panas, kemudian muncul cahaya api. Betty merasa bukan main panasnya, membuatnya tak tahan untuk tidak menutup matanya dan menjerit kesakitan. Dia baru perlahan-lahan membuka matanya ketika merasa cahaya yang menyilaukan itu telah meredup dan suhu yang sangat panas juga mulai menurun. Tapi burung besar itu sudah pergi. Sementara di tempat burung itu berdiri hanya tersisa kobaran api kecil dan berangsur-angsur meredup hingga menjadi abu dan tampak seperti ulat besar. Kemudian muncul pemandangan yang menakjubkan. Ulat itu mulai menggeliat perlahan. Tak disangka ulat itu ternyata hidup. Kemudian Betty mendengar suara keras dari suatu tempat di sebelah kanannya mengatakan bahwa mereka telah memilihnya karena dia adalah seorang Kristen yang taat. Mereka berharap Betty menceritakan kepada dunia apa yang disaksikannya. Betty pun bingung mendengarnya. Apa yang harus saya sampaikan? Suara itu berkata lagi dengan penuh arti. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu percayai akan datang. Betty dihipnotis oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Harold Endelstein, seorang ahli hipnotisme yang diakui dan direktur di Institut Hipnoterapi New England. Orang-orang pun tidak sabar lagi menunggu hasilnya ketika mereka mendengar Betty akan dihipnotis. Kenapa? Karena jika deskripsi Betty itu benar, maka dia mungkin memang telah melihat nirwana Phoenix yang legendaris. Tapi apakah itu mungkin? Mitos menjadi kenyataan? Atau ada yang salah dengan hipnosisnya dan Betty mulai pun berfantasi?
Bahkan Betty sendiri mulai ragu. Kemudian mereka kembali menghipnotis memori itu. Kali ini Betty bahkan mengingat lebih detail. Dia melihat burung besar itu terlihat persis seperti burung di kostum alien, dan makhluk itu pasti hidup, karena dia melihat burung itu bernapas dan tampak hidup di sekujur tubuhnya. Sementara saat api masih menyala, Betty juga mencium aroma yang harum. Semua ini sangat mirip dengan kelahiran kembali burung phoenix yang digambarkan dalam Collier's Encyclopedia, salah satu dari 3 ensiklopedia utama dunia. Menurut deskripsi ensiklopedia itu, bahwa burung phoenix dapat hidup selama lebih dari 500 tahun. Di akhir hidupnya, ia akan membangun sarang dengan cabang-cabang pohon katsura, kemudian membakar sarang itu. Di dalam kobaran api itu, burung phoenix dan sarangnya menjadi abu. Selanjutnya kemudian, seekor ulat akan merangkak keluar dari abu, dan ulat itu akan tumbuh menjadi burung phoenix lagi. Menurut ensiklopedia, bahwa wujud burung phoenix terdapat dalam karya sastra Kristen awal sebagai simbol kehidupan dan kebangkitan yang kekal. Selanjutnya, Betty dibawa kembali ke rumah. Semua orang di rumah tampak terduduk diam seperti patung, tidak menyadari kepulangannya. Setelah itu seluruh keluarga Betty seperti amnesia kolektif, dengan cepat melupakan semua peristiwa yang pernah dialaminya. Sementara Betty sendiri hanya memiliki ingatan yang samar-samar. Pada tahun 1975, Betty menanggapi sebuah cerita dalam surat kabar lokal tentang peneliti UFO Dr. Y. Allen Hynek yang meminta informasi pengalaman UFO pribadi dari publik. Akan tetapi, surat Betty hanya berisi sedikit data hingga dilupakan sampai penyelidikan pada Januari 1977. Tim investigasi terdiri dari seorang ahli fisika, seorang insinyur elektronik, seorang insinyur ruang angkasa, seorang spesialis telekomunikasi, dan seorang penyelidik UFO. Mereka menggunakan jasa ahli hipnotis profesional dan seorang dokter medis yang terlatih dalam psikiatri. Selama penyelidikan 12 bulan, mereka melakukan pemeriksaan referensi karakter yang luas, 2 tes pendeteksi kebohongan, wawancara psikiatris, dan 14 sesi regresi hipnosis yang panjang. Di bawah hipnosis, Betty dan putrinya menghidupkan kembali pengalaman UFO yang konsisten dan terperinci dengan reaksi fisiologis yang polos. Laporan 3 jilid 528 halaman mereka menghasilkan kesimpulan bahwa para saksi adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan waras, yang dengan tulus percaya bahwa pengalaman itu benar-benar terjadi. Tentang masa depan. Tapi ceritanya tidak berakhir di sini. Mengapa mereka menunjukkan wujud burung phoenix hidup kepada Betty? Apakah ini ada hubungannya dengan masa depan umat manusia? Dalam hipnosis terakhir, alien mulai berkomunikasi dengan tim peneliti melalui Betty, mengatakan bahwa ada sekitar 70 ras alien yang mengunjungi bumi, beberapanya dari planet asing dan beberapanya dari suatu tempat di bumi yang tidak diketahui penduduk bumi. Ada alien yang baik, juga ada yang berniat buruk. Konsep waktu mereka tidak sama dengan kita. Bagi mereka, masa lalu, sekarang, dan masa depan di ruang dimensi kita ini semuanya sama. Para peneliti pun menjadi tertarik, bertanya kepada mereka, apakah mereka bisa melihat masa depan? Jawabannya bisa. Lalu bagaimana kita bisa melihatnya? Jawabannya adalah ketika hati diberikan pada kebenaran dan cinta kasih, semua orang bisa melihatnya. Artinya, beberapa orang dapat melihatnya sejak dini, dan beberapa orang tidak akan pernah bisa melihatnya. Apakah seperti itu? Menurut mereka jawabannya adalah ya. Ini sangat menyedihkan, karena masa depan memang disiapkan untuk semua umat manusia. Dalam telepati itu, mereka juga meninggalkan beberapa pesan untuk umat manusia. Para ilmuwan harus mengubur masa lalu,
tembok tua harus diruntuhkan. Sebenarnya manusia bisa menjadi sangat maju, namun keserakahan menghambat kemajuan mereka. Mereka yang memiliki cinta kasih bisa mendapatkan segalanya. Arah penelusuran kalian itu salah. Hal-hal sederhana dan biasa di sekitar kalian, udara yang kalian hirup, air yang kalian minum, api yang menghangatkan bumi dan menyembuhkan luka, ada kekuatan di dalamnya yang terabaikan oleh kalian. Kalian pikir telah mengenal jati diri kalian yang sebenarnya, padahal sebenarnya tidak. Kalian sama sekali tidak tahu bagaimana kalian itu diciptakan. Kalian tidak tahu kekuatan yang kalian miliki, dan kalian tidak tahu betapa luasnya cinta kasih itu. Kisah Betty, seaneh apapun, dianggap sebagai kasus UFO paling berharga yang pernah didokumentasikan. Karena keseluruhan cerita telah diverifikasi oleh banyak pihak. Pertama, Betty yang memiliki keterampilan seni yang mendalam, menggambarkan sejumlah besar deskripsi yang mendetail di bawah hipnosis. Tidak terlihat adanya kontradiksi atau keterputusan antara gambar-gambar ini. Jika itu hanya rekayasa, mustahil tidak akan ada celahnya sama sekali. Kedua, Becky, putri Betty, belakangan juga menjalani proses hipnotis, dan hasilnya sangat selaras dengan deskripsi ibunya. Lebih penting lagi, Betty dan putrinya Becky lulus tes poligraf yang ketat dan membuktikan bahwa mereka tidak berbohong. Pusat Penelitian UFO menghabiskan 1 tahun penuh mempelajari kasus Betty dan menerbitkan 3 laporan rahasia dengan total 28 halaman. Akhirnya menyimpulkan, di hadapan bukti yang sangat kuat ini, keraguan kami pun tersingkirkan. Betty Anderson meninggal dunia pada hari Jumat, 18 Maret 2022. Kasusnya sangat terkenal setelah diselidiki oleh Dr. Raymond E. Fowler dan dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Anderson Affair. Pengalaman Betty Anderson juga tersibak dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Marcus Love di halaman UFO Insight. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.